Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sekarang berada di kandang kuda di Forest. Ketika saya melihat kuda-kuda ini, saya mengingat akan Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya. Di kandang kuda ini, satu persatu saya mengenal kuda-kuda itu dengan namanya. Seperti ini. Ini adalah Snowy. Dia kuda yang sangat baik, sangat lembut. Ini adalah Sophie. Sophie ini sedang hamil besar, sudah 9 bulan, akan segera melahirkan. Saudara lihat perutnya begitu besarnya. Ya, saya kenal dia. Dan ini adalah Shalom. Shalom diberi nama Shalom karena memang karakternya itu damai. Dan dia baru melahirkan anaknya masih kecil, bernama Sheva. Ya, dari sini saya memiliki pemahaman. Begitu juga Tuhan dengan kita, anak-anaknya. 3 hal yang ingin saya beritahu kepada saudara. Seperti saya mengenal kuda-kuda dengan namanya, maka begitu juga Tuhan itu mengenal saudara dengan nama saudara secara personal. Yesus berkata, gembala mengenal domba-dombanya. Begitu juga engkau dikenal oleh Tuhan secara personal. Jadi kalau ada dari antara kita berkata gak ada yang mau mengenal aku, semua melupakan aku, tidak. Tuhan mengenal saudara secara pribadi. Bukan hanya itu, yang kedua, seperti saya sediakan semua kebutuhan dari kuda-kuda ini. Mereka tidak perlu khawatir besok makan apa, lusa makan apa, tetapi saya sebagai pemilik menyediakan keperluan mereka. Jadi firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, burung di udara dipelihara, apalagi kita anak-anaknya. Dia sanggup menyediakan semua yang kau perlukan. Saudara tidak perlu khawatir tentang hari esok saudara. Karena apa? Dengan kekhawatiran, kata Tuhan Yesus, tidak akan mengubah hidupmu, tidak akan menambah sejengkal dari jalan hidup saudara. Sebab itu, siapapun saudara, biarlah engkau percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala langkahmu, maka Dia akan meluruskan setiap jalanmu. Engkau tidak perlu khawatir tentang anak-anakmu hari esok seperti apa. Engkau tidak perlu khawatir pekerjaan mereka, tidak perlu khawatir siapa yang akan jadi pasangan mereka. Percayalah, seperti kuda-kuda di kandang ini disediakan semua kebutuhannya, begitu juga Tuhan menyediakan semua kebutuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir, bukan hanya Dia mengenal, bukan hanya Dia sediakan, tetapi Dia lindungi. Dia melindungi. Misal seperti Sophie ini, ketika Sophie ini hamil, Sophie, dan dia selalu berkeringat di bagian depannya, itu selalu berkeringat. Lalu saya tanyakan kepada yang mengetahui, ternyata itu karena desakan di perutnya yang ada janin kuda besar yang mendesak sehingga menekan organ dalamnya sehingga berakibat selalu basah di bagian
atas kaki, depan dada, dan bagian tubuh di bagian depan. Dan kemudian dikasih vitamin, diberi penanganan, dan akhirnya sekarang juga sudah baik-baik saja. Peduli, kenal, sediakan, dan peduli. Begitu juga dengan saudara. Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Jangan saudara satupun berkata Tuhan tidak peduli. Dia peduli, dia mengerti akan semua masalah yang saudara hadapi. Sebab itu pastikan sekali Yesus, selama-lamanya Yesus, karena dialah yang sanggup menolong kita dalam segala keadaan. Dia sanggup dengan bilurnya menyembuhkan, dia sanggup dengan darahnya mengampuni, dia sanggup menyertai dan membuatkan keajaiban. Bahkan mati pun dia peduli dan dia sanggup bangkitkan. Dari tempat ini biarlah firman Tuhan disampaikan, dan kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang dalam Yesus Hadir Sekarang. Bless you.